gue nggak denger suara gong, gede banget, itu kenceng banget bang gongnya, dong 3 kali dong. Nah, aku kaget ya kan sambil gini, dan tiba-tiba gue ada di sebuah pasar. Gue di pasar ya kan, gue bingung, kok gue di pasar ya? Padahal gue sadar saat itu bang, sadarnya gue ada di gunung. Gue sempet pikir gini, kan gue ada di gunung, kenapa gue ada di pasar? Lah teman-teman gue mana ya? Gitu kan? Gue bingung dari situ bang. Tapi yang aneh, muka-muka mereka tuh nggak ada ekspresinya bang. Tiba-tiba gue kanan kiri hutan bang. Terus gue coba nengok belakang, pasarnya nggak ada. Gue udah ada di tubuh gue lagi, gue bangun tuh bang. Mantri kan tidur samping gue nengok samping, itu mantri nggak ada. Panik situ bang semua. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan Bang Adit yang sebelumnya itu udah pernah cerita tentang Alas Roban. Dan kali ini dia pun melanjutkan ceritanya lagi, termasuk juga sosok bapak-bapak yang dia temuin kemarin. Nah, ternyata sosok bapak-bapak tersebut itu Bang Adit ketemu lagi saat ia mendaki Gunung Lawu. Dan lebih epiknya lagi, temennya pun hilang di Gunung Lawu. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, guys, di sini udah ada pendakinya nih. Namanya Bang Adit. Bang Adit, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bang ya. Nah, ini kan ngelanjutin yang sempet kita obrolin di cerita Alas Roban ya. Iya benar. Katanya lu punya pengalaman pendakian juga nih. Betul. Dan pada saat pendakian kali ini itu waktunya atau timeline-nya sebelum atau sesudah Alas Roban? Sesudah Alas Roban bang. Sesudah Alas Roban. Iya. Setelah gua resign dari Bos Erik tuh, kerjaan Bos Erik. Di tahun 2014 gua resign. 2015 gua dapat kerjaan dan 2016 gua naik ke Gunung Lawu. Dan sempet di situ juga lu ketemu sama bapak-bapak topi merah nih. Iya betul, di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ya. Beberapa kali gue ketemu. Nah bahkan waktu itu lu sempet dokumentasiin, temen lu sih ya, yang dokumentasiin ya, ngevlog gitu dan ketemu atau dapet sosok penampakan yang nanti juga lu bakal ceritain ya. Betul. Betul ya. Gue boleh lihat ya? Oh nih ada nih bang. Kayak gimana tuh? Oke. Jadi kayak ini ya bang ya? Kayak pasukan Kenjin. Kayak gitu. Wah, serem juga sih. Nah, terus juga di pendakian kali ini temen lu ada yang hilang. Ini bener ya bang? Iya, hilang tiba-tiba. Tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang, lagi di Sabana, hilang deh tiba-tiba, nggak tahu kemana tuh. Oke. Tahan dulu aja ceritanya bang. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian atau pasukan Lentera Malam pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, gua juga penasaran nih sama cerita dari Mas Adit. Dan buat teman-teman sekali lagi yang penasaran, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Oke, guys, sebelum kita mulai, gue lagi-lagi izin ngerokok. Mumpung tamunya juga laki-laki. Iya. Aman ya bang ya? Aman. Rokoknya ya bang ya? Asik Sendirian nih. Aja lu ngebongkar itu. Sendirian aja. Nih bang,
Rokoknya aja dulu, apinya ntar dah 15 menit kemudian. Gue cerita dulu gitu. Gue bener emang. Apa-apaan sih ini sukun? Kayaknya enak nih. Oke. Sorry. Oke. Gue cerita dulu gimana? Sebat aja dulu. Gimana ya? Selau ya kan. Mantap cuy. Mantap cuy. Lumayan nih. Mantap. Gokil. Laki banget nih cuy. Laki banget. Oke. Mantap. Oke. Nah. Ah. Oke, Bang, gimana tuh ceritanya? Waktu lo mendaki gunung? Gue mendaki gunung tahun 2016. Pertama kali gue naik gunung, langsung gue ngalamin kejadian horor. Ya, jadi tuh gue sebelum naik gunung ya, sebelum itu, gue kan kerja dulu tuh sama si bos Erik tuh, Selita itu. Gue resign tahun 2014 tuh sama bos Erik. 2012 itu gue sempet mimpin si Lita itu lagi tuh bang. Mimpin Lita tuh. Iya. Gue sempet nyari-nyari, udah bisa browsing lah di HP tuh. Nggak ada tuh beritanya tuh. Ya udahlah, udah hilangin tuh kan. Akhirnya gue masuk kerja di tahun 2015. 2015 ya 2015 awal. Gue cobalah cari kerjaan yang lebih baik lah ibaratnya ya. Karena gue sama bos Erik waktu itu sambil kuliah. Sambil kuliah gue coba cari yang gue di kantor-kantor lah. Dapet lah dan gue resign dan gue 2015 bulan Januari gue kerja tuh. 2015 gue kerja masuk kenalan dah dengan teman-teman yang di kantor itu ya. Gue lebih dekat sama dua begundal ini nih. Ya, namanya si Lee sama si Badot. Ini nama panggilannya bang. Iya. Lee sama Badot tuh. Iya, kalau Lee kan keturunan Korea dia. Iya keturunan Korea tapi Korea Jawa. Gue sering manggil dia Lee Tole. Gue sering manggil dia tuh. Nih mereka berdua nih, dua orang ini sering banget nih namanya gunung. Ya kan 2 tahun sekali, 2 bulan sekali naik gunung dia. Sering itu. Sering dia. Dia tuh karena gue sering ketemu sama dia nih satu kantor kan. Akrab lah gue kan. Sempet dia ngajakin gue tuh buat naik gunung. Itu tuh ke Gunung Cerme kalau salah. Nah gue tolak karena gue pernah dulu kejadian tahun 2006 itu saat SMA gue kejadian horor banget, gue nggak bisa lupain ya, trauma gue saat itu. Gue tolak deh. Kejadian di gunung juga maksudnya? Di Curug Seribu gue dulu tahun 2006. Oke. Sampai kejadian temen gue eksiden 3 orang kecelakaan di sana. Gue tolak tuh mereka berdua tawarannya. Gue nggak mau lah, gue trauma dulu pernah kejadian tahun 2006 gue SMA. Oke, Van dia kan terima tuh. Oh ya udah kalau gitu nanti aja deh. Pas lu udah hilang traumanya. Mereka cabut tuh. Terus tuh bang, selama setahun tuh dia nawarin gue mulu tuh. Ngajakin mulu, karena gue sering ngongkrong sama dia berdua. Ngajakin gue, terus gue tolak, alasannya sama. Yang akhirnya di tahun 2016, di bulan Maret ya, gue sama dia lagi di kantin. Ngobrol nih. Gue lagi makan, dia lagi ngobrol nih berdua tentang Gunung Lawu bang. Tentang gunung. Gue dengerin aja dah, dia ngobrol tuh berdua. Sempet kedengeran dia mau kesono lagi di bulan Maret gitu kan. Dia tuh kesono lagi katanya. Tapi lewat jalur yang beda. Padahal di bulan Januari dia udah kesono bang, ke Gunung Lawu. Tapi lewat jalur Cemorosewu katanya. Dan dia di bulan Maret ini mau kesono lagi lewat jalur Candi Ceto. Gue dengerin aja udah di kantin tuh makan. Yaudah dia berdua tuh udah kayak udah kita ke Candi Ceto ya bulan Maret lah bulan ini. Nanti di pertengahan kita jalan. Karena ada gue ngajakin gue, ayo ikut lu. Setahun lu gue ajakin gak pernah ngikut lu. Kagak gue, alasan lu sama pasti. Iya. Curug Seribu ya kan. Lu udah setahun masih aja nginget-nginget lu kayak gitu. Udah lama juga kejadiannya. Udah tenang, ada gue ini yang gue jagain dah lu kesana. Tetep gue bang, gue gak mau lah. Gue mau maksa terus. Gue cari alasan lagi bang ya kan. Gue cari alasan, gue gak punya alat-alat naik gunung tuh kayak carrier, headlamp, ya kan gue nggak punya semua, sepatu gunung aja gue nggak ada, sepatu ginian yang gue ada ya, mungkin itu alasan terbodoh kali gue bilang, dia langsung dipentalin sama dia itu, gue ada, carrier ada gue pinjemin lu, sepatu ada gue pinjemin lu,
Diadain. Dia kan pas brengsek juga nih, 2 orang begundal ini kan lagi makan, aduh. Tapi dalam hati kecil gue gini bang, gue sih pengen bang ke gunung itu, penasaran gue dalam hati kecil gue nih. Tapi kepengenan gue itu terkalahkan dengan trauma gue yang dulu gitu. Lebih besar trauma gue. Tapi mereka meyakinkan gue banget tuh, udah tenang lu, gue jaga dah, lu tinggal bawa duit aja dah, duit sama diri lu, udah sono, gue pinjemin semua alat-alat mah, tenang. Karena dia yakinin gue, akhirnya rasa takut gue tuh semakin kurang tuh, takut gue semakin kurang, dan gue yakin ya udahlah, fix tuh gue ngikut gas tuh. Di hari Selasa tuh, udah minggu ini kita cuti, minggu depan kita ajuin cuti, minggu depan kita jalan. Akhirnya jalan minggu depan itu bang, di hari Selasa jalan tuh. Situ gue si Li sama si Badot ya, gue pikir bertiga bang ya. Pokoknya rencananya tuh ngumpul di rumahnya Li, karena di rumahnya Li itu deket terminal Kalideres. Rencananya kan kita naik bis di terminal Kalideres itu, ngumpul di rumah Li nih. Sampai di rumah Li gue, ternyata ada temennya lagi, si Mantri sama si Bogel, nama panggilannya bang ya, Mantri sama Bogel. Bilang ini kita berlima jadinya. Iya, ini temennya si Li nih. Ya kan? Oh ya udah bagus kan, rame kan, jadi enak gua, ya kan? Udah tuh berangkat gua jam 9:30 tuh bang, 9:30 siang dari Selasa. Nyampe di terminal Karangpandan itu jam setengah 12-an lah. 11 lewat gua nyampe di terminal Karangpandan ya. Di situ gua turun, gua nanya ke Li. Li ini udah dikit lagi nyampe. Apaan kita naik lagi carry Carry mana lagi nih, carry lagi kosong tuh bang, nggak ada tuh carry yang buat ke Candito, mobil carry buat nyewa ke sono. Oh naik lagi carry ya ke base camp. Ya udah, akhirnya kita duduk dulu bang tuh di warung sambil nungguin mobil carry yang ada gitu kan. Kita duduk, kita makan di warung. Kita lagi makan, gue udah kelar makan nih. Gue ngeliat mau keluar terminal nih, Karangpandan tuh ada mobil carry di ujung. Ya. Wih, mobil carry tuh. Inisiatif dong gue nanyain ke sana. Anak-anak lagi pada makan kan, Mas. Gue bilang, gue mau mobil carry yaudah tanyain Dit, sono Dit. Yaudah gue tanyain dah. Gue samperin mobil carry bang. Dari gue sambil jalan gue lihat itu ada duduk tuh di supir ya. Berarti kan ada orangnya supirnya. Ya gue gas tuh, gue samperin. Gue tanya. Nah, di situ bawa bapak tua pakai topi bang. Topi merah sama baju kaos. Situ mukanya sih datar biasa aja gitu kan. Gue tanya bapaknya, Pak, bisa minta antar nggak Pak ke base camp Ceto? Kita mau ke sana nih. Nah bapaknya itu cuman bilang, nggak bilang apa sih bang, cuman ngabuk doang tuh. Saat itu bisa nih Pak ya. Ya udah, begonya gue, tas gue di sono, ya kan, HP di sono. Kan dari jarak keluar terminal ke warung tuh agak lumayan tuh bang. Udah gitu, wah, gue nggak bisa nelpon anak-anak yang di warung pada kemari. Jadi gue di situ nungguinnya. Akhirnya gue balik dah ke warung. Gue bilang anak-anak ya, itu udah bisa tuh katanya, ayo sono. Ya udah siap-siap kita berangkat. Kita nyamperin carry-nya. Pas gue nyamperin carry-nya lagi bang, itu bapak yang tadi tuh nggak ada. Iya, yang di dalam carry itu, supir itu. Nah, terus? Gue bingung dong saat itu. Set, kagak ada. Kenapa Dit? Tahu bapak-bapaknya kagak ada. Tadi ada nih mari. Udah cari, coba dah. Lihat sekeliling dah. Sekeliling tuh bang, gak ada bang. Kan tanda-tandanya dia pakai topi merah tuh. Gak ada. Kemana nih bawanya nih? Gue bingung, gue liat-liat. Saking bingungnya, udah tuh diem aja tuh di samping carry tuh. Udah tungguin aja kali, ntar juga nongol bapaknya nggak kita di sini. Gak lama dateng bang, mas-mas sekitar umur 30 ke atas lah ya, nyamperin gue anak-anak, terus ngomong sama gue, Mas ngapain mas, nyari siapa? Oh ini mas nyari supir ini mas, bawa bapak tua. Kelat gak mas ya? Tadi soalnya saya udah ngobrol sini, bawa bapak tua nih buat ini nganterin ke Ceto. Bapak tua? Gak ada mas. Lah ini mah mobil saya. Nah lu bang, gue heran tuh situ bang, mobilnya dia, mobil mas-mas itu. Ditunjukin STNK-nya tuh kan,
tunjuk itu mobil saya nih, tuh STNK-nya sama kan, platnya mobil saya ini. Soalnya saya ngeliat dari jauh nih masnya nih, mas saya lihat dari jauh nih, mas datang tiba-tiba, terus ngobrol sendiri nih, tiba-tiba balik terus balik lagi bawa rombongan, makanya saya kemari gitu kata masnya. Itu gue bingung gitu, gue pikir apaan ini ya kan. Terus si Li bilang udah tanya aja langsung ke sono bisa nggak gitu. Udah gue langsung nanyain masnya, ya udah mas gini mas bisa nggak ke Ceto dan Ceto ke base camp. Ya bisa gitu ya kan. Udah tuh inan harga udah berangkat ke base camp, tapi sebelum base camp kita ke Pasar Karang Pandan. Nah, itu ada Alfamart, kita berhenti buat beli logistik bang. Iya. Ya kan? Kita siapin logistik tuh semua beli. Udah kita beli logistik nih, gue keluar dari Alfamart nih bang. Keluar dari Alfamart itu sambil sebat gue kan, sambil ngeliatin ke depan seberang. Nah gue sambil ngeliatin ke depan seberang itu ada bapak-bapak yang tadi yang pakai topi merah, kaos celana panjang. Gue sambil nyebat, gue kaget kan, wah itu dia tuh bapak-bapaknya tuh. Gue samperin, gue mau nyebrang, ada mobil lewat, set lewat. Gue tunggu mobil lewat kan, baru gue nyebrang. Pas mobil itu lewat, set bapak itu nggak ada, udah hilang. Emang itu ada kayak gang kecil masuk ke kampung deh gitu. Tapi masa ya cepet banget dia ngilang masuk kampung ya kan. Setelah gue pikir situ, wah nih ada yang nggak beres nih apa gimana nih kan. Baru mulai aja udah kayak gini nih gitu, belum naik gue. Gak lama ya si Li nepokin gue, weh ngapain ayo. Udah tuh gue akhirnya gak pikir panjang juga, akhirnya gue masuk lagi, gue ke mobil kayak jalan ke base camp. Sebelum di jalan sih gue sempet mikir siapa bapaknya, masa iya sih dia tiba-tiba ngilang gitu aja kan. Udahlah gue hilangin tuh pikiran itu. Jam 12-an gue nyampe di base camp Ceto. Base camp Ceto gue nyampe di situ. Setelah gue nyampe itu sepi, nggak ada pendaki lain, cuma rombongan gue doang. Iya sepi tuh, nggak ada pendaki lain. Kita nanya sama yang mas-mas itu, mas nggak ada pendaki lain ini? Wah ada mas, tapi ada sih di hari Sabtu apa dia, kemungkinan besok turun mari gitu. Jadi udah ada di atas. Oh gitu, ya wes lah. Dan itu kita istirahat, ya kan, kita tidur lah. Singkatnya besok paginya tuh jam 6 kita prepare tuh bang, ya kan, jam 6 lah kita prepare siapan buat naik. Itu belum ada pendaki yang datang lagi, ya kan, kita nungguin kan biar rame nih enak, kata Sili kan, tapi nggak datang lagi nih. Udahlah nggak apa, kita aja dah. Akhirnya kita prepare, kita siap-siap. Itu sekitar jam 7 kita briefing lah ya, briefing buat naik ke trek. Karena jam 7 kita masuk ke trek tuh bang, naik Candi Ceto ya kan. Yang namanya gue pertama kali ya naik gunung ya, gue agak wow gitu kan, ngeliat kanan kiri suara-suara hewan-hewan. Wih begini, apalagi suasana lagi pagi kan, masih enak-enaknya. Bagus banget. Bagus banget. Wah mantep banget nih. Gue bilang, Li keren juga nih Li. Lu kata, bukan tahun kemarin lu ngikut kata dia. Iya nih enak juga nih. Terus ada candi-candi peninggalan tuh bang kan. Ya ada candi-candi peninggalan Ceto situ, enak dah pokoknya. Kita jalan terus nyaman hingga akhirnya gue ketemu Candi Kete. Bagi yang udah tahu ya, soalnya Candi Kete. Nah pas di Candi Kete itu rombongan yang semalam mas-mas bilang itu 8 orangan ya, ada di situ bang, lagi pada istirahat. Itu di depan pinggiran Candi Kete itu, pinggiran jalur. Mau turun tuh ya? Nah itu mau turun dia. Tapi mereka lagi istirahat dulu situ. Mungkin nikmatin Candi Ketenya apa gimana, nggak ngerti ya. Nah kita juga istirahat situ bang. Sambil ketemu kan ngobrol-ngobrol nih, nanya keadaan yang di atas kayak gimana. Ternyata keadaan di atas tuh emang lagi agak berkabut. Itu karena kan emang lagi musim hujan kalau nggak salah saat itu ya. Tapi aman sih, kabutnya nggak tebel-tebel banget katanya. Oh gitu. Ya karena nggak lama, gue kebelet kencing nih bang. Gue bingung mau kencing gimana tuh. Gue kencing nih, kencing mana ya? Udah tuh situ aja.
Tapi lu jangan jauh-jauh ya, biar kepantau sama gua. Mm-mm. Lah lu ntar ngintip lu. Lah masih gua ngeliat lu kencing sih lu. Ya udah penting lu jangan jauh pokoknya biar kepantau. Ya udah ya. Nah, bersamaan si mantri temennya si Li nih kencing juga bang, tapi beda tempat nih. Gua di sini, dia nggak di sono tuh, Mm-mm. beda tempat. Gua nggak tahu dia kencingin di mana. Udah lama, gua kelar, gua balik kan ke Candi Ketenya itu. Nah, anak rombongan yang 8 itu udah pada turun tuh bang, tinggal rombongan gue. Nah itu kita nungguin si mantri ini bang, lama banget dia kencing. Mantri lama banget dah. Lu tadi bareng gak? Kagak. Bareng gimana lu? Udah dia ke sono nggak tahu kemana gitu. Kita tungguin tuh bang sambil ngerokok sebat. Lama banget nih dia kencing doang ya. Gak lama dia datang bang. Set. Kita tanya kan, si Li yang nanya, lama banget lu ngepup ya gitu. Maksudnya buang air besar gitu. Kagak, lama banget. Beser gue kata gitu. Habis minum apaan beser gitu. Lama banget. Jangan-jangan lu gitu. Enggak, udah aman gitu kan. Ya udah akhirnya kita berangkat lagi bang. Ya berangkat lagi, yang namanya gue baru naik gunung ya, lumayan rada pegal tuh mulai kaki betis. Gue pakai celana pendek saat itu, celana pendek kaos. Gue bawa carrier kan, lama-lama begini amat. Mau naik gunung ya, nyampe di pos 1 istirahat tuh gue bang. Istirahat, pokoknya gue urut-urut tuh kaki ya kan. Berasa Kayak berasa banget tuh, udah mulai berasa. Mereka maklumin sih bang. Ya kan karena gue baru pertama kali, mereka maklumin. Ya udah lu urut-urut udah. Kadang diurutin juga tuh sama Sili tuh kaki gue. Sampai tanya, lu udah siap lagi belum jalan? Udah ayo jalan lagi. Ya udah akhirnya gue jalan lagi tuh. Gue jalan lagi. Lama-lama kan lumayan agak naik-naik ya jalan itu ya. Dari pos 1 ke pos 2. Nah nyampe lah gue di pos 2 nih bang. Di pos 2 itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 ya. Jam 10-an kayaknya. Di pos 2 itu. Nyampe gue duduk, istirahat lagi situ bang. Gue minta istirahat lagi. Ya udah, istirahat lagi. Istirahat lagi. Gue nggak denger suara gong. Gong. Gede banget, itu kenceng banget bang gongnya. Dong, 3 kali dong. Ya. Aku kaget ya kan, sambil gini. Gue tanya anak-anak, woi, lu pada denger suara gong kagak? Mereka nggak pada denger bang. Lu doang yang denger? Gue doang yang denger. Ya. Kagak, nggak denger gue. Mereka bilang gue halusinasi gitu kan. Halusinasi aja kali lu kan baru turun gunung, lu capek kali tuh gara-gara kaki. Ya iya masa kaki gue tiba-tiba gara-gara kaki gue kedenger suara gong. Dulu bocah gini juga, maksudnya slangnya juga bang. Akhirnya gue sempet mikir nih gong dari mana? Gue sempet nengok. Ini di hutan kan ya? Masa di suara gong sih? Ya udah tuh, gue pikiran gue udah, udahlah, mungkin gue halusinasi kali anak-anak ya. Gue minum, jalan lagi ke pos 3 bang. Dari jalan dari pos 2 ke pos 3 tuh mana nanjak tuh bang, nanjak banget itu bang tuh, lumayan tuh. Wah capeknya bukan main gue saat itu, pegal banget. Gue bawa carrier kan, waduh gue bilang, aduh stop dulu dah, gue gak kuat. Gue nanya-nanya pos 2, pos 3 masih jauh gak sih? Masih. Iya. Aduh stop dulu dah, di mana kek, pinggir mana kek gitu kan. Akhirnya ada yang landai gitu dah, tanah kosong di jalur tuh, pinggiran jalur gitu, tanah kosong dikit lah. Di situ kita pada stop tuh di jalur itu. Stop, gue duduk lah di tanah kosong itu sambil ngurutin kaki. Terus pegel kaki gue, aduh gila. Awalnya doang enak, pas di bawah. Udah, nanti juga pas udah naik udah enak kok. Kita bisa, wah santai-santai di sana kata dia kan, buat semangatin gue. Iya. Nah, gue lagi sambil ngurut-ngurut kaki gue bang. Gue tuh ngeliat ke hutan tuh, banyak pohon-pohon gitu ya, hutan. Nah, di samping kayak pohon-pohon gitu ada bapak yang pakai topi merah yang tadi, yang gue ketemu di terminal. Iya, serius gue. Lagi ngapain tuh? Diri aja di pohon nih, sampingnya sini. Kayak orang kayak ngintip gitu bang. Lah, itu bapak yang tadi gue terminal semalam. Itu bukan gak sih ya? Gue tegesin, iya kayaknya. Nah, itu ada si Li minta air. Dan gue lagi ngegesin. Dikeluarin air, di carrier tuh. Yaudah gue keluarin air, gue kasih. Gue liat lagi ke sono.
kagak ada, hilang tuh bapak-bapaknya. Ya, di pikiran gue bener bawa apa bukan ya, ngapain nih kalau emang dia dari terminal dia ngikutin kita, masa iya sih gitu. Iya. Gue dapet pikiran gitu, masa iya sih gue ngikutin kita ya. Udah kelar, gue udah baikan dari tempat yang jalur itu menuju ke pos 3 kan. Gue jalan, akhirnya gue nyampe di pos 3 tuh bang. Pos 3 sekitar jam 12, pas banget johor, jam 12 siang menuju pos 3. Nah di situ mutusin nih anak-anak, deh istirahat dulu, pos 3 lumayan tuh bang, ada mata air juga kan. Di situ ada mata air, ngisi-ngisi air dah, istirahat di situ dah, rebahan. Agak lama nggak apa-apa, dari sini mau makan dulu kayak johor kan, makan siang segala macem. Udah tuh, gue sambil ngurut. Nah saat itu juga bang, si mantri ngerasa badannya pegel banget saat itu. Mantri, badan gue pegel banget ya. Lu bawa carrier kali berat, carrier lu tukeran gak nih carrier sama gue? Iya. Si yang nawarin si Bogel waktu itu. Wah nggak apa-apa sih, nggak terlalu berat carrier, itu badan gue pegel banget ini. Jadi dipakein apa tuh, minyak angin atau badan itu. Sama gue juga kaki bang, gue urusannya di kaki. Gue lagi santai gitu. Nah ada pohon satu tuh gede, pohon gede banget. Gue liat ke pohon itu ya kan, pohon apa? Gue sambil mikir tuh pohon apa ya, gede banget ya gitu. Nah tapi di samping pohon itu pas gue lagi nengok ke bawahnya kan, tadi gue ke atasnya nih pohonnya, gue nengok ke bawahnya itu ada makhluk hitam kayak pasukan tentu, tahu tentara Jepang Kenshin gitu nggak bang? Iya, pasukan kayak tentara gitu dengan jubah hitam gitu semua, terus matanya merah, samping buat pohon yang gede. Gue tegesin lagi, nih bawa apa yang tadi apa yang berubah? Gue nih bawa apa yang tadi berubah jadi makhluk hitam apa gimana ya? Matanya merah gitu kan. Gue sambil ngatin aja, tapi lama-lama nakutin bang. Akhirnya gue coba berpaling tuh ke yang lain, gue mencari makanan lah, yang makanan ringan. Terus sambil gue ngeliat lagi sono, itu nggak ada tuh yang makhluk itu, hilang, nggak tahu kemana lagi. Gue udah pikiran udah cabang saat itu. Apa mungkin karena gue capek? Iya. Gue pikiran gue udah positif aja dah saat itu. Mungkin capek kali nih gue nih. Ada aja gitu yang gue lihat gitu kan. Tapi sebenarnya lo sadar kalau itu makhluk gaib ya? Pada saat itu antara gue sadar makhluk gaib apa enggak, antara gue halusinasi gue saat itu bang. Karena saat itu kan gue lagi capeknya bang. Iya. Ya kan. Udah tuh lama gue di pos 3 itu, gue lama istirahatnya. Gue makan dulu, terus rebahan, tiduran dulu kan ya. Nah itu gue udah mulai agak fresh tuh bang. Tapi si mantri masih banget dia ngerasain badannya tuh pegel, gitu, berat gitu. Nah, tukeran lah nih tas carriernya tuh sama si Bogel. Iya. Lu bawa tas gue aja dah nih, agak gantengan. Lu tas lu gue bawa gitu. Ya udah dah, yakin gak nih jalan lagi nih? Kita nanya si mantrinya nih. Udah yakin. Udah tuh kita jalan lagi dari pos 3 ke pos 4 itu jam 3 gue jalan. Jam 3 mau sore, jam 3 kita jalan dari pos 3 tuh. Nah di pertengahan jalan, di saat gue dari pos 3 ke pos 4 itu banyak pohon-pohon pinus kalau nggak salah ya, pohon pinus apa ya. Nah itu kita disambut tuh bang sama angin gede banget. Lihat, ini angin gede banget nih Doi. Iya, kayaknya mau hujan dah. Nggak lama emang benar, ada kayak rintik-rintik hujan kan. Wah iya nih mau hujan nih, gerimis-gerimis nih ya kan. Udah jalan aja dulu dah, pelan-pelan. Tapi tuh anginnya kenceng banget bang. Gue kayak ke bawah-bawah mau ke jurang. Kan ada sebelah kanan tuh kayak jurang gitu. Gue kayak mau bawa ke jatuh ke situ. Pelan-pelan aja naiknya ya. Pelan-pelan itu naik tuh bang. Wow itu nggak ada obat sih jalannya sebenarnya. Maksudnya nanjak mulu tuh saat itu. Dari 3 ke 4. Iya. Nah sekitar jam 5 apa ya, jam 5an mau maghrib nyampe di pos 4 bang. Gue nyampe di pos 4. Nah situ kan udah mau malam ya, mau gelap. Istirahat dulu tuh situ. Terus juga gue tiba-tiba kaki gue juga ya begitu lagi kaki gue pegel lagi bang. Sorry ya kalau gue nyusahin nih gitu kan. Kaki gue pegel lagi nih. Ya udah sela aja lu kasih apaan dulu kek. Terus si mantri itu dia rada masih begitu bang, padahal udah tuker tas ya, masih berat. Nah, kita bingung nih, si mantri, lu gimana mantri? Tahu gue berat banget dah, kepala gue puyeng nih.
sanggup gak nih jalan lagi nih. Itu sebenarnya dari pos 4 tuh mau ke Sabana kan. Rencana kan kita mau di Sabana bang, Ngecamp ya. ngecampnya. Itu nggak terlalu jauh dah dari katanya mah, dari 4 ke Sabana itu. Udah lanjut aja dah, lanjut. Paksain nih, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya udah kita lihat dari belakang aja ya. Jadi dia tuh di depan tuh bang, agak di posisi kedua si mantrinya. Dan abis mati baru gue. Yang depan si Lee. Dia leader lah ibaratnya Lee itu. Nah tapi sebelum jalan tuh dari pos 4, persiapan mau malam, kita briefing dulu bang. Briefing, terus sama persiapan headlamp. Headlamp yang kita pasang headlamp, terus karena gerimis, pakai jas hujan. Jas hujan semua, pakai headlamp. Nah, situ kita briefing, kata Silly bilang, ini udah mau malam. Ini menuju kita ngecamp di Sabana. Kalau misalkan lu ngeliat apa-apa, deh jalan aja ya, gitu maksudnya. Kalau lihat misal kanan kiri ada sesuatu, suara atau apa, udah kita jalan aja udah. Fokus sama jalan jalur ini. Gitu. Bisa ada suara bisikan mau ke kanan kayak apa, pokoknya fokus dah. Oh, udah digituin tuh. Udah digituin kita briefing di situ. Karena kan malam, ngeliat gua bang baru. Ya kan yang namanya gua baru malam-malam gitu di gunung. Ngeri bang, horor. Iya Li. Ya udah tuh, akhirnya jalan nih bang dari pos 4. Jalan. Gila bang, bener-bener kan naik ke jalan ya. Namanya gue baru pertama kali malam-malam di gunung, ya kan. Man headlamp gue doang yang apa yang kelihatannya kanan kiri. Waduh, gelap banget dah. Nah, abis mau dikit lagi sampai nih ke Sabana, udah kelihatan nih bang kan. Wah tuh kayak itu Sabana tuh. Tapi yang aneh itu ada 2 makhluk di jalur samping kanan kiri itu mau masuk ke Sabana. Itu ada 2 makhluk itu bang yang gue lihat di pos 3 kayak jagain pintu Kenzin gitu tar gitu. Udah tuh gue nggak berani kan ya, gue nunduk aja, gue jalan nunduk sambil gue baca lah. Pikiran gue situ apa nih, anak-anak ngeliat juga nggak ya. Karena gue nginget Silly kan ngomong, kalau nggak apa-apa jangan ngomong deh, bisa aja udah jalan aja terus. Udah tuh gue jalan, gue nggak berani lihat ke itu bang, pokoknya gue lihat ke bawah tapi ngeliat langkah yang di depan kan, ngikutin. Gue liat, wah dikit lagi nyampe nih, dia nih ngelewatin dia nih, gue terus aja udah ngelewatin. Nah berhenti anak-anak kan habis masuk Sabana kan, berhenti dan gue ngeliat ke belakang kan. Pas gue ngeliat ke belakang itu 2 makhluk itu tuh nggak ada. Udah nggak ada, udah hilang. Dan situ kayaknya yakin anak-anak tuh kayaknya nggak lihat gue doang. Akhirnya kita nyampe di Sabana tuh sekitar jam 7:30 lah gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa inget gue jamnya 7:30 gue nyampe di situ. Nah di situ di Sabana sepi, nggak ada siapa-siapa bang, cuman kita doang. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Nah itu kan dalam posisi masih gerimis, hujan-hujan gitu kan, kita pasang tenda. Nah, akhirnya kita di dalam tenda aja bang, karena rintik hujan juga ya kan? Kita di dalam tenda, kita bikin makan tuh, terlapar mau makan. Nah si mantri bang kayak orang menggigil bang dalam tenda tuh, gini gue nggak tahu tuh kenapa tuh kan. Anak-anak bilang, Tri lu kenapa Tri? Tahu badan gue tiba-tiba menggigil, terus kepala gue puyeng gitu kan. Ya udah makan dulu. Paksain makan, tadi nggak mau makan dia, kita paksain makan tuh. Dia habis makan, lu minum obat ya, bawa obat kan saat itu kan, kita sedia P3K gitu. Udah tuh habis beli makan, dia minum obat, tuh tidur dia tuh bang, sekitar jam 9-an deh, 8:30 dia tidur. Wah tidur nih. Tapi sebelum tidur dia sempat ngomong gini, gue kayaknya besok nggak submit deh, gue di tenda aja gitu, ngomong gitu bang. Nggak submit, jadi dia merasa badannya gak enak. Dan di situ juga kaki gue kan pegel ya, masa dia sendiri gitu kan. Nah udah akhirnya gue mutusin gue juga nggak submit, gue nemenin si mantri. Udah gue juga nggak submit, kaki gue juga masih pegel gitu. Ya udah berarti lu berdua nggak submit deh, berarti kita aja nih bertiga. Ya udah gue submit aja dah, gue sekalian nemenin si mantri takut kenapa-napa, gue gituin kan bang. Mantri ini tidur jam 8:30 dia tidur. Gak lama kan kita ngobrol. Nah gue ngantuk nih, sekitar jam 10-an gue tidur bang, jam 10:30 lah gue tidur tuh.
Nah, di saat tidur itu, gue nih kayak ngalamin yang namanya apa ya bang ya? Mimpi tapi bukan mimpi, kayak perpindahan alam gitu bang. Kayak roh gue tuh ada di mana gitu. Kenapa ya? Gak tahu, pokoknya saat itu gue tidur, gue berasanya mimpi tapi itu bukan mimpi, itu nyata gitu. Iya. Dan tiba-tiba gue ada di sebuah pasar. Gue di pasar ya kan. Gue bingung, kok gue di pasar ya? Padahal gue sadar saat itu bang, sadarnya gue ada di gunung. Gue sempet pikir gini, kan gue ada di gunung, kenapa gue ada di pasar? Nah teman-teman gue mana ya? Gitu kan. Gue bingung dari situ bang. Gue coba jalan lah, terus tuh pasar itu yang namanya pasar ya rame ya bang, terjadi transaksi penjual dan pembeli kan, rame itu. Tapi yang aneh, muka-muka mereka tuh nggak ada ekspresinya bang. Yang aneh menurut gue nih, nggak ada ekspresinya sama sekali. Gue jalan setapak tuh, ngeliatin kanan kiri, kok mukanya pada begini ya gitu, maksudnya nggak ada ekspresinya. Gue bingung, tiba-tiba ada yang nawarin gue makan. Ada penjual tuh, dia jualan ayam bakar gitu deh. Mas, sini dulu mas. Gue samperin kan. Iya pak, kenapa ya pak? Mas makan dulu mas, ini ayam bakar enak. Lah karena gue merasa kenyang saat itu kan, gue nggak makan bang, nggak makan ayam bakar itu. Oh enggak pak, maaf, udah kenyang, saya nggak makan. Makan dulu mas, enak ini ayamnya. Oh enggak mas, enggak, makasih. Nah saat gue ngobrol tuh sama yang bapak-bapak ini, sekilas gue liat di belakangnya dia itu ada bapak-bapak topi merah yang ketemu di terminal. Itu lagi gue ketemu bang, gue liat, gue samperin. Gue samperin, nggak ada, ngilang tuh dia. Kemana nih dia? Akhirnya gue balik lagi tuh ke bapak-bapak tadi. Gue nggak nanya makanan ke bapak tadi, gue nanyainnya nih jalan kemana buat keluar dari pasar. Gue nanya bapak itu, pak nih buat jalan keluar dari pasar kemana ya? Saya nggak tahu nih arahnya. Oh masnya lurus aja, lewatin jalan ini, lurus aja nanti keluar dari pasar. Oh iya pak, makasih pak. Udah tuh gue lurus aja bang pasar tuh. Gue tengok kanan kiri ya kan, mukanya pada asem bener maksudnya, mukanya pada nggak ada ekspresi sama sekali. Nah tanpa sadar gue jalan ngikutin itu, tiba-tiba gue kanan kiri hutan bang. Lah kok kanan kiri hutan nih? Terus gue coba nengok belakang, pasarnya nggak ada, hilang. Tuh nggak tahu tuh mana tuh pasarnya kan. Situ gue bingung, gue ada di jalan setapak kanan kiri hutan. Wah gue bingung tuh mana lagi. Gue ngerasa bener-bener nyata, itu bener-bener gue kayak dibawa ke alam lain gitu. Paham ya. Terus gue jalan lagi tuh. Saat itu gue pengen nyari temen gue bang, anak-anak gitu. Maksud gue di mana sih? Anak-anak kemana kok nggak ada gitu. Padahal gue nih harusnya ada di gunung. Gue cari jalan, gue agak cepet tuh bang jalan tuh. Pas gue agak cepet jalan, gue ngeliat di depan tuh ada kayak sebuah istana kerajaan gitu bang, kayak istana kerajaan gitu. Kalau dari deketan gitu gue agak ngumpet tuh bang, ada pohon. Udah ngumpet. Nah di depan istana itu ada makhluk dua yang gue lihat, soalnya makhluk yang gue lihat yang di hitam-hitam itu, baju tentara Kenzin gitu. Gue minggir tuh ke pohon tuh, gue coba ngintip pelan-pelan. Tuh, kok ada istana? Gue bingung situ bang. Tapi iya masa di gunung ada istana ya kan? Saat ini kan gue harusnya di gunung gitu kan. Nah gue tuh di saat lagi ngintip-ngintip ya, ngeliat istana tuh kan, gue mau maju gak berani. Tiba-tiba tuh ada dua makhluk di belakang gue bang, yang tuh deket gue, yang megang tangan kanan kiri tuh, dua makhluk. Ya kan gue botak-botak gini kan, wah ini mau kemana nih? Akhirnya gue dibawa masuk ke istana. Gue lempar tuh, jatuh tuh gue. Wah. Nah saat itu juga kan ada ratu di situ di depan. Ratunya itu, gue liat, wih cakep banget nih ratu kan. Terus ratunya itu bilang, kamu lihat ke arah kanan kamu. Gue lihat kanan bang, mantri lagi diginiin, lagi diikat. Diikat tuh. Saat itu juga gue lari,
lari, gue mau ngamperin ke mantri bang, ditahan gue sama makhluk itu. Weh, gue bilang, woi lepas gue gitu kan, lepas. Terus didorong sama dia, gue jatuh lagi tuh situ kan. Nah situ si ratu itu langsung bilang, kamu mau selamat jangan ikut campur, teman kamu mau saya jadikan budak. Situ bang, gue bingung kan, jadi budak maksudnya apa gitu kan. Gue nanya kayak gitu, dia udah nggak ada jawaban, langsung narik gue nih si dua makhluk ini keluar. Gue gini-gini aja tuh, woi lepasin ya kan, lepasin. Gue kayak orang mau dieksekusi lah. Gue keluar istana, gue berdiri gini-gini, terus gue nyampe di kayak pinggiran jurang, gue kayak mau dieksekusi tuh. Ya, gue liatin aja nih mau ngapain nih. Tiba-tiba dia nendang gue, yes, gue jatuh. Ternyata di bawah sungai. Dum. Itu gue bangun tuh situ. Gue udah ada di tubuh gue lagi gue bangun tuh bang. Gue istighfar saat itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue baca doa tuh, apa yang terjadi nih ya kan? Apa karena gue lagi kurang enak badan juga kan, kaki ini ngaruh nggak gitu kan? Takutnya halusinasi apa segala macam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gue liat HP gue liat jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi tuh. Wah, jam 9 pagi nih. Gue liat, anak-anak udah gak ada bang. Ya kan? Gue liat kanan kiri. Nah, gue inget banget bang, mantri. Mantri kan tidur samping gue. Gue nengok samping. Itu mantri gak ada. Nah lo, terus? Gak ada tuh mantri ya kan. Waduh. Pikiran gue tuh dua nih. Weh, antara dia ikut submit atau dia dibawa sama ratu. Itu benar-benar terjadi gitu apa yang dalam pikiran apa semalam itu. Lah, gue keluar tenda, gue cari dia tuh, gue teriak-teriak, mantri, gimana lu? Waduh, nggak ada jawaban kan, karena itu sepi, gue doang di tenda. Gue masuk lagi ke dalam, itu mulai turun tuh kayak kabut-kabut kecil gitu kan, kabut tapi nggak tebal banget, udah kabut gitu deh. Gue masuk ke dalam, gue duduk situ bang, bengong tuh gue mikir gini, ini kalau mantri ikut submit, gue liat karirnya nggak ada bang, karirnya dia. Oke. Gue pikiran gue deh kayak dia ikut submit nih. Ya. Kalau dia ikut submit, berarti anak-anak tega ninggalin gue sendirian. Yang nggak bangunin nih. Iya, tuh udah gitu, gue kan baru pertama kali naik gunung. Tega banget nih, wah ngomel-ngomel ntar nih kalau udah turun nih. Gue udah pikiran gitu bang. Tapi sisi lain juga gue pikiran juga gini, apa dia bener dibawa nih apa yang di tidur gua semalam gitu kan. Apa dibawa ratu ya, apa bener ya? Sambil mikir-mikir, tiba-tiba gua lapar bang. Itu gua lapar. Perut gua kriuk kan saat itu. Gue kira apa nanti. Gue mikir biar pikiran gue tenang ya kan. Perut gue kriuk gue kan gak bisa mikir tuh. Iya. Makan apa tuh habis itu tuh? Gue lapar bang ya kan, gue lapar, gue coba lah gue nyari Indomie. Ada Indomie, nggak logistik kemarin gue ada nugget tuh kan, gue pakai kompor yang kecil satu, gue masak tuh nih, gue makan deh bang. Gue makan biar pikiran gue jernih kan. Udah kelar. Nah, gue coba keluar lagi bang. Wah, gue keluar, wah sehat, gak kabut tebel bang, kabut tuh. Udah gitu dingin banget kan suasana kan. Waduh dingin banget nih suasananya nih. Akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Gue udah pakai jaket nih. Gue ada jaket itu, jaketnya Silly kalau nggak salah itu ya. Gue pakai lagi double jaket. Masih dingin bang, dingin banget. Oh dingin banget ya. Akhirnya gue pakai sleeping bag bang. Gue tidur pakai sleeping bag. Gue lagi coba tiduran tuh kan. Tiba-tiba ada suara langkah kaki di tenda tuh. Ngelingin bang. Cus. Gue pikir nih anak-anak bukan ya? Apa udah sampai anak-anak ya? Bawah. Tapi gue pikir lagi, masa iya sih lagi kabut-kabut dia turun? Nggak mungkin dong kabut-kabut ya kan? Nggak mungkin kok kabut turun, tapi suaranya jelas banget gitu, suara kaki.
nginjek rumput gimana sih? Gue demin aja. Tapi kok lama-lama ini bikin horor gitu kan. Akhirnya gue buka sleeping bag. Gue takutnya bukan makhluk halus ya, takutnya orang bang, orang jahat atau apa ya. Wah takutnya orang nih, orang mau berbuat jahat atau gimana nih ya kan. Nah, akhirnya gue coba ada tuh siapin tuh yang ada di dalam tuh panci kayak apa pisau kecil gitu kan, gue siap-siap tuh takutnya dia masuk bang. Kalau dia masuk ya gue tabok ya kan, Iya. takutnya gitu. Gue siap-siap nih. Wah lama-lama tuh ada suara kereta kencana gitu deh. Set, berhenti di depan tenda suaranya. Gua takut nih gue bang, gue sambil megang panci sama pisau kecil tuh. Masuk gak nih dia? Terus suara langkah kaki itu ke arah depan tenda tuh, ke arah kereta kencana itu. Waduh, cuma jalan lagi tuh kereta. Udah jauh, gue coba bang buat keluar. Terus gue keluar, emang agak kabutnya udah agak tipis tuh. Kayak tadi tebel agak tipis, gue keluar. Gak ada siapa bang ya kan, emang udah kabur. Gue takut tuh kan. Buset, apaan itu ya? Orang apa bukan? Gue masih bingung tuh situ. Antara orang apa makhluk halus nih. Wah yaudahlah, gue masuk lagi ke dalam. Gua nungguin anak-anak. Intinya di saat itu gue udah stay di dalam tenda gue bang. Takut gue stay di dalam tenda nunggu anak-anak turun. Iya. Dan berharap si mantri ngikut ke atas. Apa yang pikiran negatif gue dia ke bawah ratu tuh nggak terjadi gitu. Nah, gue akhirnya stay nih tenda nunggu anak-anak turun lah. Gue lama nungguinnya, terus sekitar jam 10 apa setengah 11 ya. Akhirnya mereka turun tuh bang. Gue mendengar suara kayak seorang bercanda-bercanda gitu kan dari atas tuh. Wah, ini dia nih bocah nih. Ya, para begundal ya kan. Gue buka tuh tenda. Dan apa yang terjadi bang setelah gue keluar lihat ke mereka? Mantri nggak ada bang. Hah? Mantri nggak bersama mereka saat itu turun tuh. Dia mereka bercanda-bercanda turun tuh. Deket kan lama deket. Gue tanya si Li, si Mantri nggak ngikut? Terus dia bilang, enggak, gue udah pamit duluan kan tadi pagi pas mau submit. Lu tidur, dia udah bangun. Gue bengong tuh, gue freeze kan. Maksudnya gimana Li? Si Mantri udah bangun? Iya udah bangun. Tapi dia nggak ikut ya? Nggak ngikut. Emang kenapa sih? Dia ke tenda, buka tenda. Nggak ada kan si Mantri. Panik situ bang semua. Nggak ada tuh si Mantri. Gue tanya, dia nanya gue si Li kan. Dit, kemana Mantri? Mana gue tahu, lu nanya gue. Gue bangun-bangun dia udah nggak ada. Yang pikiran gue tuh ya, dia tuh ngikut sama lu berempat. Lu tega banget lu, misalkan tinggalin gue berempat, gue sendirian di tenda. Gue baru pertama kali naik gunung, tapi dia nggak ngikut Dit. Nah, itu gimana gitu? Turun kali ya gitu. Carrier juga nggak ada. Wah, situ panik gue bang. Kita bungkus tuh tenda tuh lah, lipat. Udah nyari turun ke bawah. Pokoknya persiapan briefing buat nyari Mantri ke bawah saat itu. Kita turun, hujan tuh, gerimis. Licin, hati-hati nih, licin kan, agak licin tuh bang. Pos 4 kita nggak istirahat, lewatin terus tuh bang. Pos 4 kita lihat juga tuh, nggak ada siapa-siapa di pos 4. Mantri pun nggak ada. Kita turun lagi, itu udah sampai di pos 3. Pos 3 itu sekitar jam 2 siang apa ya, jam 2 siangan lah tuh. Nah sampai di pos 3 itu berhenti tuh bang. Kita berhenti karena agak hujan deras juga. Mau dilanjutin juga takut licin jatuh ya bang ya. Iya. Kita berhenti dulu lah di situ sambil nyari-nyari di sekitaran pos 3. Takutnya ada Mantri di situ kan. Nyari-nyari di situ. Nah gue duduk tuh situ bang. Saat gitu gue duduk, gue ngeliat ke arah jalur. Nah di jalur itu ada bapak yang pakai topi lagi, topi merah.
Tapi saat itu gue nggak mau nyamperin. Iya. Karena pikir gue saat itu ya halusinasi gue kali ini ya. Gitu. Dia lagi nongol. Anehnya dia begini nih. Nyuruh gue turun, lanjut jalan. Oh. Saat itu. Iya. Dia kayak nyuruh jalan nih, nyuruh turun nih. Kan gue panggil anak-anak dong. Yaudah yuk, jalan lagi yuk, ke bawah yuk. Ini udah mau sore. Yaudah, siap-siap dah. Gitu kan, siap-siap. Terus juga hujan juga udah gerimis-gerimis. Nggak deras lagi. Turun lanjut ke pos 2 tuh bang. Saat turun itu, gue jatuh kepleset. Saat turun itu. Jatuh. Blek. Wah, kaki gue sakit bang saat itu. Jatuh tuh. Kepleset. Gue ditolongin kan sama anak-anak. Akhirnya di pos 2 berhenti lagi tuh bang. Berhenti lagi, gue coba ini yang sakit kan, bulutin yang sakit. Itu udah mau maghrib itu, di pos 2 itu. Di pos 2, kita berhenti. Gue ngedenger suara gong lagi. 3 kali gong lagi tuh. Dong, gong, gong. Nah, gue tanya anak-anak bang. Weh, lu denger suara gong gak? Nah, kali ini anak-anak denger semua. Denger semua kali ini. Iya, suara gong dari mana ya? Coba dah, teriak-teriak, mantri gitu. Siapa tahu tanda-tanda. Tri, mantri, di mana lu? Tri. Mungkin maksudnya ada gong, tanda-tanda ada di situ kali ya, mainin gong. Ya kita kan tanda-tanda apa gitu. Yaudah kita teriak-teriak tuh di pos 2 bang. Mantri, Tri, lu di mana Tri? Gak ada sambutan kan? Nggak ada nih. Ya udah akhirnya kaki gue juga udah lumayan enak. Cabut turun gue ke bawah. Nah udah agak mau malam, kita briefing lagi tuh bang. Kita pakai headlamp lagi, kita pakai ya sediaan buat malam juga tuh. Kita turun ke bawah pos 1, ya kan kita lewatin karena nggak ada siapa-siapa di pos 1 juga. Nah akhirnya gue dari pos 1 tuh lanjut tuh bang. Gue lanjut turun dari kejauhan. Anak-anak nih rame-rame ngeliat ada orang tergeletak bang di situ di Candi Kete. Akhirnya, weh, itu mantri bukan tuh, berteriak tuh kan. Agak cepet tuh lari tuh jalan. Kita samperin tuh, kita masuk Candi Kete. Orang tengkurap begini dia, itu tanah gitu. Nah itu kita balikin badannya kan, balikin badannya. Mantri bener itu. Bisa di situ ya? Iya kan, kita heran tuh kan. Lah ngapain mantri di sini? Kita cek nih nadinya nih. Nadinya, masih ada nih nadinya nih. Agak napasnya nggak nih? Agak napasnya dikit-dikit tuh. Akhirnya bingung nih mau bawa si mantri gimana nih turun ke bawah. Akhirnya karena si Badot badannya gede, taruhlah di badannya Badot. Dot, carry lu turunin. Lu gendong nih si mantri. Udah. Kita angkat nih si mantri nih, Bupong nih ya kan. Angkat tata nih, naikin tuh ke badannya si Badot. Tuh si mantri emang udah lemes banget bang. Maksudnya udah nggak sadarkan diri, udah begini aja dia tuh di ituannya Badot ini. Yang begini aja tuh. Terus dingin kan suasana, dia nggak pakai jaket. Akhirnya jaketnya si Lee kita itu tuh dia ada jaket lagi si Lee. Diinin ke badannya biar dia nggak kedinginan juga. Takutnya hypo doang bang. Iya hypo. Jadi gituin, udah Lee apa Dot, ayo jalan dah. Kan kita bawa tasnya si Badot tuh ke bawah. Udah tuh kita turun terus nyampe di base camp itu sekitar jam 8 malam ya. 8 malam ke base camp. Orang base camp bingung. Kenapa nih? Gak tahu bang, ini ketemu di Candi Kete teman saya. Ngilang malam gitu kan. Lah, ini pingsan? Iya, pingsan. Diturunin tuh di base camp kan. Turunin base camp. Nah, itu si yang orang base camp masih ini manggil Ustadz. Terus saya panggil Ustadz dulu, bentar. Ustadz tuh. Tapi Nandi masih ada kan ya? Masih bang, ini nih dia nggak sadarkan diri, pingsan kayaknya nih. Kan? Panggil Ustadz. Kita di situ baca doa dah biar dia sadar ya kan. Kita nggak tahu tuh kenapa kejadian yang bisa gitu, belum tahu tuh. Tapi gua waktu itu nggak cerita, kalau takutnya kan mereka kalau gua cerita takutnya gua ngibul atau gimana ya, atau halusinasi kan. Bohong kali lu gitu, takutnya gitu kan. Akhirnya datang Ustadz buat sadarin si mantri. Ya, dipegang tangannya. Terus dibacain doa lah sama dia. Ya. Terus merem tuh Ustadz tuh, kita latihan aja tuh bang, dia kan komat kamit baca doa lah. Gak lama Ustadznya ngomong, aduh
ini parah nih kata dia. Parah kenapa Tat? Nih teman kamu bawa sesuatu nih dari gunung. Begitu. Sesuatu Tat. Kapan bawanya? Sesuatu, tar lu kata dia bilang gitu kan. Nah dia kayak kontak sama yang di atas kali ya, gue nggak ngerti ya. Apa ilmunya dia itu. Coba cek tas carrier-nya mana gitu kan. Nah tas carrier-nya gue ambil bang. Tas carrier buka, itu ada batu bang. Hijau, bagus banget batunya. Ada batu nih, batu hijau nih. Nah ini nih kata si ustadznya gitu. Ini nih batunya nih, ini punya ratu nih katanya. Bilang ratu. Wah, udah pikir gue gini bang. Iya. Wah, berarti kan apa yang gue mimpi semalam bener dong kejadiannya gue. Gue langsung nge-freeze gitu. Berarti bener dong nih mimpi gue nih, gitu kan. Udah mati gue, nah anak-anak juga sempet kesel bang sama si mantri. Ah sialan nih orang, udah sering naik gunung tapi begitu kelakuannya kan, ambil batu. Ini nih penyebabnya kata Ustaz. Ini mesti dibawa langsung nih ke atas. Bilang balik lagi gue ke atas bang. Ya kan ibaratnya balik lagi gue ke atas buat balikin tuh batu. Bener Tat, sekarang Tat. Iya, ini untuk ketahuannya sekarang nih, kalau ketahuan udah sampai rumah, mampus gue kalau ditahuan sampai rumah bang, ya kan, tuh batu. Akhirnya nih, tolong balikin lagi. Tapi taruh, dia kayak baca doa gitu deh, kayak merem gitu ustadznya. Habis itu, udah gitu deh bilang ke kita, ini bener harus dibawa lagi ke Candi Kete. Ini nih nemu di Candi Kete nih. Nah, pikiran gue, baru anak-anak tuh baru mikir, oh saat dia kencing nih lama gitu. Pasti pas di saat dia buang air kecil lama bang di Candi Kete. Itu baru ketahuannya tuh. Wah sialan nih, anak-anak kan juga kesel tuh kan. Ya udah ini mau gimana biar nih anak sadar. Ini bawa balikin nih ke atas gitu batunya. Nah si Lee ribet bang sama kamera. Terus sempet dipoto tuh pakai HP tuh batunya. Pakai HP batu. Pokoknya dipoto lah batunya tuh. Nah si Lee nyari kamera itunya bang, DSLR-nya dia tuh. Di tas nyari-nyari. Gue bilang lu ngapain sih? Kamera gue nggak ada, kamera gue. Bingung kan gue tuh situ. Lah bagaimana ceritanya? Setelah dokumentasi kan selama gue naik ya, itu dia tuh yang dokumentasiin tuh pakai kamera DSLR-nya tuh. Nggak mungkin hilang, di sono ketinggalan di Sabana kali ya katanya. Masa ya ke Sabana sih, gue bilang mana lagi buat nyambil kamera lu. Udah ntar dulu dah urusannya nih batu dulu nih balik nih. Yaudah antarin dulu. Yaudah akhirnya gue balikin ke sono. Terus jam berapa? Jam 11 malam bang. Gue balikin ke sono bang. Buset. 11. Pokoknya dari jam 9 itu kan gue nyampe di base camp. Ustadznya itu kan buat ngedatengin ustadznya agak lama tuh jalannya. Jam 11 gue baru disuruh balik lagi gue ke Candi Kete ke atas lagi gue. Nggak ditemenin itu sama orang base camp? Ditemenin bang sama ini anak muridnya ustadz. Jadi dia ustadz itu datang 2. Jadi sama anak muridnya lah, dia bisa kayak gitu juga. Ustadznya di situ stay di base camp, takut ini anaknya kenapa-napa kan. Si mantrinya takut kenapa-napa. Akhirnya yang jalan ke atas gue, si Lee, si Bogel, sama si anak muridnya ustadz ini. Nah itu Bandut nggak ikut, capek. Karena dia habis gendong si gendong si mantri bang. Dia bilang gue nggak ikut dah, capek banget gue habis gendong si mantri. Begini badan gue begini gede tapi kan lumayan juga tuh mantri berat. Ya udah lu di sini dah. Kita naik ke atas nih berempat sama si anak murid ustadz itu. Dan pikiran gue ya, sialan. Udah turun, buru-buru naik lagi jam 11 malam. Waduh, suara ya keserem bang. Iya. Wah, horor banget saat itu. Naik ke atas tuh kan. Nyampe lah gue di Candi Kete bang. Itu, horor banget tuh bang. Kenapa? Ya apa namanya, kayak kabut gitu di Candi Kete gitu. Kabut. Terus gue tanya sama anak muridnya ini. Gue manggilnya Ustadz juga ya. Tat, gimana Tat? Balikin ya Tat. Ya udah, kalian tunggu sini dah bertiga. Saya yang dalam. Sendiri nih? Sendiri nih. Oh iya. Ke dalam.
Gue bertiga di luar. Wah, gue horor juga bang bertiga nungguin dia tuh. Gue Silly sama si Bogel. Suasana juga gak kabut ya kan. Akhirnya dia masuk tuh si anak ustadz itu. Anak muridnya masuk ke jadi ketek tuh dalam. Dan itu kita nungguin lumayan agak lama bang. Dia keluar, dia bilang ke kita. Terus gue sebelum dia ngomong gue nanya batunya dibalikin tat. Udah aman gitu. Terus apa tat? Ini parah, ini si Mantri ada pesan dari Ratu. Mantri udah nggak boleh lagi naik Gunung Lawu. Terus di gunung manapun dia udah nggak boleh ditandain. Kayak gitu. Terus juga yang ke belakang gue, dia ngehargain gue nih bang. Apa yang ada di belakang gue bang? Gue nengok belakang. Silly, gue nengok belakang. Dia ngomong begitu Ustadz masalahnya. Dia bilang apa? Ini si Ratu menghargai kamu karena ada apa yang ada di belakang kamu, ya kan? Gue nengok ke belakang. Silly, kan? Li pak, gitu. Gue sudah tempat ngeheng situ kan. Apa yang di belakang gue liat Silly pak, bukan gitu. Udah terus saya jelasin di base camp katanya gitu. Situ agak, aduh kocak gue situ tuh. Akhirnya Silly juga bengong kali ya? iya, Silly bengong. Kok gua gitu. Akhirnya turun tuh ke base camp ya kan. Sempet gue agak nge-freeze itu kan. Dia bilang di belakang gue ngomong Silly belakang gue. Aduh kocak situ. Terus akhirnya gue turun ke base camp. Sampai di base camp baru tuh si ustadznya ini yang jelasin. Maksud saya tuh belakang kamu itu bawa patua pakai topi merah. Kamu pernah lihat gak? Nah, di situ bang tebakan gue. Nah pas itu gue ingetin, iya. Saya ketemu sama dia di terminal. Kan dia nanya, pernah ketemu gak? Pernah. Nemu di terminal, di hutan, sama di itu di pasar. Gue gituin. Pasar sama jalan pulang. Iya, jalan pulang. Nah itu tuh yang jaga kamu. Berarti itu yang jaga gue bang, ternyata bang. Yang topi merah, kaos, celana panjang. Dan bahkan itu udah muncul di Alas Roban. Nah, gue sempet pikiran. Saat itu kan emang gue gak kepikiran di Alas Roban ya. Tapi gue flashback ke belakang saat itu. Ini baru gue keinget bang. Gue pernah ketemu juga Tat. Waktu di Alas Roban. Gue ngeliatin ke dia. Udah ketemu ya di Alas Roban? Iya, ya itu penjaga kamu. Nah itu, gue ketebak gue sekarang. Topi merah itu. Nah, tapi banyak yang komen kemarin topi merah. tapi nggak ada bantengnya ya. Ada aja dah. Topi Orang partai. Di belakang lu siapa orang partai? emang ada ya? Ada yang komen kemarin. Tapi Masuk. tampilin aja tuh ya. Orang partai anjing. Ada netizen dah. Orang Penjaga lu orang partai bang. bisa jadi ya kan. Biasanya kalau yang orang-orang tua tuh ya kalau mau ke gunung mau ke tani pasti pakai baju partai. Ya kan? Iya benar. Baju partai, topi partai, pendek lip tani dan kadang begitu emang. Bisa jadi sih yang jaga gue tuh, nggak tahu dah tuh. Ada aja yang komen deh yang kemarin tuh di Alas Roban ya. Nanti teman-teman lihat aja. Terus gimana tuh? Abis itu gimana? Nah, gue Si Martin tuh gimana tuh? bukan Martin, Mantri. Iya. Mantri itu tadi ngomong Martin kan sih? Mantri keren banget namanya Martin. Anjing, dia udah mau selesai. Mantri. Iya. Mantri. Sorry. Si Mantri. Iya, Mantri. Pas gue sampai base camp, Mantri sadar. Udah sadar. Ya pas habis kan di base camp tuh. Cerita pas Ustadz itu ngobrol, si Mantri lagi di kamar dan Mantri itu sadar. Gue nggak tahu tuh Mantri udah di kamar dan udah sadar karena kan habis itu deh Ustadz yang itu anak muridnya langsung ngomong kan apa yang di belakang gue. Nah itu nggak lama Mantrinya keluar sama Ustadz yang ada di base camp. Keluar. Temen Mantri kadang kayak kosong pikirannya. Linglung gitu. Linglung gitu. Apa yang terjadi gitu. Duduklah di ruang tamu tuh. Nah, si Lee nih agak toksik nih Lee nih. Mau
mukul si siapa ya? Mantri. Ah lu sialan buat lu, lo ditahan dong. Bener gara-gara lu nih ya. Ngomong-ngomongnya itu toksik lah pokoknya. Dia si Mantri sih diam aja. Pokoknya lu, aduh kacau lu. Lu kalau wah, untung lu gak kenapa-napa, lu masih selamat gitu. Ketemu kita di Candi Ketek. Nah di saat itu si Mantri ngomong nih, iya gue minta maaf kata dia, gue salah, gue akuin gue salah. Dan saat itu emang gue nemuin batu itu saat lagi kencing, dan itu batu bagus banget. Gue pengen ambil tuh batu jadinya buat jadiin cincin. Oh iya. Itu bang, bacan lah. Pengen niatan buat ambil tuh batu aja kata dia. Ah bullshit lah kata si Lee itu kan sambil keluar tuh. Dia kayak udah kayak adegan sinetron aja dia. Bullshit lah. Keluar dia ke teras. Gue sih tenang kan karena kan dia temenan ya. Iya. Temenan kan, temen rumahnya kan. Gue kan nggak terlalu deket sama si Mantri bang. Ya udahlah. Habis itu karena udah jam berapa? Jam 1 gue ya. Jam 1-an. Baliknya besok gue. Nginep dulu sih tuh base camp. Di base camp. Nginep dulu. Balik besok paginya gue tuh. Besok paginya gue balik tuh di Jumat gue tuh. Dari Jumat pagi gue balik. Nyampe di itu malam ya, Jumat malam. Nyampe di Kalideres. Itu selama perjalanan diem-dieman tuh bang. Di bis. Diem-dieman dah. Nggak ada ngobrol apa-apa sama si Mantri. Udah diem-dieman aja. Tuh. Terus gue juga nggak cerita kalau gue mimpi itu. Gue nggak cerita tuh. Karena kan udah tahu kan kejadian gimana ya udahlah biar Ustadz aja yang nerangin, gak usah gue. Takutnya gue terangin, aduh kacau nih, ya kan? Saat itu. Karena di rumah Ali ya udah. Terus si Mantri bilang gini, kalian kenapa sih diem aja? Gue minta maaf ya sekali lagi gue minta maaf. Ya udah gue maafin nih, lu juga lu denger kan, lu di blacklist lu dari gunung. Iya ya, kayak gitu. Lu berani nggak naik gunung lagi? Gitu. Nggak tahu deh. Soalnya udah dipantau loh sama si ratunya. Ya udahlah gue minta maaf deh kata si Mantri ya. Ya itu Mantri gue balik lah. Gue balik ke rumah dari Sabtu siang bang. Gue lagi santai di rumah. Sabtu siang tiba-tiba HP gue berdering. Ada si Lee nelfon bang. Dit, woi kenapa? Kamera gue ketemu nih. Ih lah kan? Di mana nih? Carrier lah. Gue sempet gimana nih gitu kan. Tolol nih. Iya lah ketemu di mana carrier lah kan lu waktu kemarin nggak ada di carrier, lu cek apa keluarin semuanya tuh barang. Iya ya aneh ya gitu. Jemputin Ustadz kali gue ledek-ledek gitu bang. Jemputin Ustadz kali. Oh masih nggak mungkin lah gitu. Apa gue salah naruh kali, gue lupa naruh kali kan. Iya lupa kali itu. Ya udah. Gue mau ngecek dulu ya dokumentasinya gitu kan. Gue tutup telepon. Ya, gue sambil sebat. Ya. Nah dia nelfon lagi. Hari Sabtu. Gue angkat dong. Terus gue tanya, kenapa lagi? Hilang lagi tuh kamera? Kagak. Ini gue cek ya. Video korup coy. Korup, foto-foto korup gak ada. Memorinya rusak kali ya. Masa iya sih? Cuman tapi ada satu video nih. Satu video sama foto gue lagi di atas gunung. Nah, tapi lu sini dah. Lu ke rumah gue dah, bentar. Ya udah, gue ke rumahnya bang. Gue ke rumahnya tuh, gue cek dong berdua videonya, dan ternyata videonya itu ada sosok makhluk hitam Kenzin yang gue temuin, yang dalam mimpi sama ketemuin di pos 3, sama yang gue di jalur pos Sabana itu. Iya. Kan? Yang tadi di opening kita lihat ya. Itu dia sosoknya. Pas banget. Gue bilang, weh, Dieng nih. Dia ketemuin, dia di Dieng bang. Nah iya, ini lu yang itu, lu ketemu sama dia, pernah ini. Iya, gue mimpin dia. Terus juga gue, maaf ya, pos 3 gue ketemu dia, cuman gue belum bilang sama lu. Sama yang masuk Sabana tuh ada 2 tuh. Nah kata lu kan yang belum bilang. Gue ikutin apa kata lu. Kalau apa lu lihat, lu diem aja. Ya gue diem aja, ya kan.
Dijelasin lah pokoknya diinin lagi sama dia, tapi dia wah bener ini mah. Lu dari atas ada orang lain nggak? Gue gituin kan. Apa itu kali? Nggak ada. Tapi ada bang. Satu di puncak ada satu orang lagi solo hiking. Dia dari Cemoro Sewu. Ketemu dia di atas puncak. Nah dia nih si apa Li minta foto bertiga tuh di puncak. Minta fotonya dia. Dia yang motoin lah orangnya. Nah dia turun mau bareng lewat Candi Ceto, mau ke Pasar Dieng kan. Sebelum Pasar Dieng katanya tuh orang udah nggak ada. Iya nggak tahu kemana tuh. Akhirnya mereka bertiga agak jalan cepet ya kan? Sampai ke Pasar Dieng. Pasar Dieng bareng ngilangin ketakutan itu ngevlog lah si Li ini. Oh di situ ngevlognya dia. Ngevlognya Pasar Dieng. Ya ketangkep lah itu makhluk itu. Wah gila tuh gue bilang. Udahlah gue gak mau naik gunung lagi lah. Gue gituin saatnya juga Sili. Gue baru pertama naik ke gunung. Gue ngelawan kayak begini. Gila lu gue bilang. Makanya terakhir lu naik gunung itu. Terakhir gue naik gunung saat itu. Dan gue gak tahu ya anak-anak itu yang lain naik gunung lagi apa enggak. Dan si siapa Mantri itu kan temannya si Lih ya. Gak tahu gue gak tahu. Udah gue saat itu udah tuh hilang gitu aja dah. Mantri gimana tuh? Ada cerita gak dari dia? Kalau saat itu sih dia nggak ada cerita apa-apa ya. Saat itu dia nggak ngerasain apa-apa saat itu. Iya maksudnya kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Pada saat yang dia nggak sadarkan diri apa sih yang Nah kita terjadi? coba buat nanya dia tuh bang saat itu. Yang pas sudah pokoknya si yang nanya sih bukan gue ya. Si Linya ke si Mantri. Cuman saat itu katanya Mantrinya nggak mau cerita, udah takut bang. Nggak tahu dia takutnya diteror apa gimana ya. Dia nggak mau cerita. Udah nggak usah bahas itu lagi lah. Nggak usah bahas itu lagi lah. Gitu. Nggak mau cerita dia. Nggak mau cerita bang intinya. Dia nggak mau bahas itu. Di saat dia lagi hilang gitu dia nggak mau bahas saat itu. Takut dia. Nah sempet nanya gak ke Mantri selain dia ngambil batu dan juga buang air kecil ya pada saat itu ya. Dia ngapain lagi di candi itu? Nah sempet tanya juga. Kita interogasi lah. Dia sempat dibilang dia minum bang, dia ternyata bawa minuman bir keras di situ. Minum di situ tuh saat kencing itu agak lama, makanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, yang kita tahu tuh kan dia kencing doang. Iya, botolnya ada? Nggak ada. Apa mungkin udah dibuang? Nggak ngerti. Buang sembarangan juga lagi. Jadi itu sama si dia. Kacau juga. Nah yang dilihat Li waktu pamit untuk summit ke Mantri. Itu ekspresi muka dari Mantri itu ada yang beda gak? Lu sempet nanya gak ke Li? Kalau itu gue gak sempet nanya ya, karena gue panik saat itu ya. Panik gimana tuh maksudnya? Ya karena abis ngalamin yang namanya mimpi itu tuh, terus bangun-bangun dia gak ada, gue gak sempet, pokoknya intinya pengen nyari si Mantri aja gitu. Iya. Gak sempet nanya kayak gitu, mukanya gimana, gak nanya gue. Gitu. Oke, paham. Nah, kita masuk ke soal yang jagain tuh ya, bukan orang partai ya. Jangan di komen lagi tuh. Topi. Nah, itu sampai sekarang sosok yang jagain lu nih, Bang. Ya, itu masih ada, Bang? Belum ketemu lagi gua. Belum ketemu lagi? Belum ketemu lagi. Terakhir berarti di Lau. Di Lau itu. Di Lau itu ya. Mungkin ketemu-ketemunya kalau gua ngalamin horor lagi kayaknya. Tapi jangan sampai lagi lah ya. Jangan sampai ya. Dan gue tuh sebenarnya penasaran sama cerita yang di Curug nih. Waktu di Curug itu yang topi merah itu ada? Bapak-bapak topi merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi awal mulanya dari Alas Roban. Dari Alas Roban muncul-muncul di situ. Di situ. Boleh dong kasih sedikit lah. Yang di Curug itu apa yang terjadi sih? Sedikit aja. Nanti buat teman-teman yang pengen gondang lagi ya kan, komen aja ya kan. Seperti biasa, komen aja. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi itu ya tahun 2006 gue, itu waktu gue SMA kelas 2. Liburan sekolah dan ada salah satu teman gue yang peka, dan di situ gue sebelum ke Curug Seribu gue ke villa dulu. Villa gue mengalami hal kejadian yang sampai teman gue yang peka ini kesurupan. Dan setelah itu
setelah lanjut ke Curug Seribu. Tapi sebelum ke Curug Seribu itu kita diskusi dulu tuh Bang. Lanjut apa enggak nih ke Curug Seribu? Ternyata lanjut. Nah, di Curug Seribu itu kita ngalamin kejadian lebih parah. Sampai 3 temen gua kena aksiden, kecelakaan maksudnya sampai luka-luka lah di Curug Seribu sampai ditandu. Sampai ditandu. Tandu Dan sampai itu yang kemau. bikin lo trauma untuk Dan itu bikin gua trauma sebenarnya. naik gunung ataupun mungkin camping ya. Iya, itu sih yang Iya. bikin gua trauma karena itu suatu kejadian yang nggak bisa gue lupain sih waktu SMA sampai sekarang. Oke. Gitu. Ya seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Jangan tulis topi. Lu sempat nanya gak ke orang tua lu ya soal sosok yang jagain lu ini nih? Gua nggak sempet nanya sih. Ya sempet tanya. Nanya. Coba nanti besok lu tanya. Iya. Besok pagi-pagi Heeh. orang tua lu baru bangun, Iya. baru ngopi, nyokap baru masak, lu Nah. tanyain dah tuh, ya kan? Iya. Topi merah siapa? Betul. Pak, nah topi merah nggak bapak tua? Lah, oh, nono Parmin belakang. Parmin. Itu nggak tahu dah. Pokoknya ya selama ini gue sih gini Bang, selama dia nggak jahat sama gue ya, nggak ngelakukan gue, maksudnya nggak bikin gue kenapa-napa gitu, Bener. gue fine aja sih. Iya. Gitu. Apalagi kan dengan beberapa kali kejadian malah lu kayak bener-bener dijagain Malah ya. iya, kayaknya pas lagi di Gunung Lawu itu emang bener dijagain banget gue itu. Iya. Makanya udah dimin aja gitu. Heeh. Mungkin disitulah si ratunya ini ngargain gue yang di belakang gue. Li. Ya itu. Iya. Rokok dulu Bang. Iya, rawain dulu. Ini bisa didapetin di mana nih Bang? Cek aja di Cek aja di minimarket mana lah. ya kan bisa ada kayaknya. Tapi enak banget Bang. Asik cuy, asik banget ini sukun. Dan kebetulan habis. Penutup, ya kan harta karun kalau kata orang. Makasih banyak loh Harta nih karun rokoknya. tinggal satu. Iya. Makasih banyak bener. Nah, ini mumpung lagi ngerokok, kasihlah pesen-pesen ke teman-teman ya kan yang lagi nonton. Lagi asik. Dan pesannya nih ya, kalau bisa sih kalau ke alam ya, ke gunung kalau manapun, ya lu jangan macam-macam dah. Jangan bawa-bawa yang ada di gunung lu bawa balik atau lu buang sampah sembarangan. Ya kembali ke alam, ibaratnya lu cinta alam ya lu harus menjaga alam itu dengan baik gitu doang sih. Betul. Mantap gak? Mantap. Gara-gara rokok nih Bang. Gara-gara sukun ya kan. Udah kita tutup aja ya. Daripada makin kacau ya kan. Karena bakal banyak diserang itu. Iya, bener. Gue Jamal dari Lentar Malam. Dan Adit. Bang Adit izin pamit ya. Yuk. Bye.